Selamat siang para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ya, menarik betul ya. Ahmad Ali ungkap ada pihak yang minta Nasdem keluar dari koalisi pemerintah. Ya, kalau memang dia akan keluar dari koalisi pemerintah, ya tidak menjadi masalah karena sekarang menjadi oposisi begitu. Saya rasa sangat baik begitu ya. Nah, pada hakikatnya inilah yang kemudian, karena Pak Surya Paloh punya komitmen dengan Pak Jokowi, punya janji dengan Pak Jokowi akan mentuntaskan pekerjaan Pak Jokowi ya setelah lengser nanti begitu ya. Tetapi kalau memang keluar dari koalisi seharusnya kan dipecat dulu begitu, dikeluarkan dulu dari kementerian begitu ya. Karena menteri-menteri dari Partai Nasdem ada di situ begitu. Ya, pada hakikatnya ya Pak Surya Paloh sudah mengatakan kalau Pak Jokowi sudah tidak membutuhkan Nasdem silahkan kan begitu ya. Jadi artinya ini banyak spekulasi memang ya dalam hal ini, diantaranya misal ya ketika Partai Nasdem mengusung Anies Baswedan, lalu kemudian banyak ya cerobohan-cerobohan yang diungkapkan oleh mereka, lawan-lawan mereka kepada Partai Nasdem begitu. Apakah cara-cara seperti ini demokrasi kita begitu kan begitu? Mulai dari penjagalan Anies Baswedan, bahkan dituduh sebagai Partai Nasdem Kadrun dan sebagainya begitu kan, bahkan disebut sebagai Nasdrun di situ begitu. Inikah cara-cara demokrasi yang tidak baik dan tidak sehat kepada bangsa kita begitu. Tapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen. Ahmad Ali ungkap ada pihak yang minta Nasdem ya keluar dari pemerintah ya. Ini seharusnya Nasdem berani ambil sikap keluar dari koalisi pemerintah dan bongkar seluruh kebobrokan rezim. Ini betul begitu kan. Mungkin di satu sisi karena Pak Surya Paloh tidak ingin lagi menjadi spekulasi dan kegaduhan bagi bangsa kita, ya sah-sah aja ya, tetap hari ini tetap menjadi koalisi pemerintah dalam artian bahwa mendukung kebijakan-kebijakan pemerintah saat ini begitu kan. Tetapi kita lihat saja kalau Pak Jokowi sudah tidak membutuhkan Partai Nasdem lah, ini kan seharusnya kebijakan dari Pak Jokowi begitu kan. Bahkan pasti kan banyak juga partai ingin menambahin menterinya kabinet. Politik memang kejam, inilah faktanya. Yang tidak ikut berjuang, ikut menikmati, yang berdarah-darah malah tidak dianggap. Betul begitu kan. 2 kali mendukung Pak Prabowo, mendukung Pak Jokowi begitu. Seharusnya Pak Jokowi juga berterima kasih begitu. Bahkan di kedua ya, bahkan di kedua Partai Nasdem juga menyatakan pribadi begitu kan, menyatakan duluan bahwa akan mendukung sepenuhnya kepada Pak Jokowi pada putaran kedua, pada pemilihan kedua begitu kan. Tetapi tahu-taunya banyak yang kemudian ya partai yang tidak menikmati hasilnya di situ begitu tiba-tiba ya menjadi bagian dari itu ya, tidak menjadi masalah secara demokratis begitu kan. Tapi Partai Nasdem itu kontribusi kepada Pak Jokowi sangat luar biasa sekali begitu. Banyaklah pastinya, bukan hanya ada-ada ini. Sudah selayaknya ya keluar dari sudah mempromosikan diri untuk perubahan bosku, gentle lah ini. Ya memang harus keluar, gimana ini nih? Nggak usah diminta kalau punya malu sudah dari kemarin. Sudah tahu-tahu sadar masih saja di dalam. Tetapi begini, dalam artian bahwa kenapa dia mempertahankan posisi menteri di kabinet Pak Jokowi? Karena pada hakikatnya ya dia menyelesaikan apa yang dilakukan oleh Partai Nasdem itu sendiri begitu kan. Jadi tidak ada sangkut pautnya dengan satu tindakan yang kemudian dia akan keluar begitu, mengusung Anies Baswedan lalu kemudian kabinetnya keluar. Dia mentuntaskan ya dan bahkan sampai lengser karena Pak Surya Paloh menyatakan ini ada komitmen begitu, ada komitmen, tidak mungkin Pak Surya Paloh mengkhianati itu begitu ya. Bahkan ini kalau aku jadi Pak Surya Paloh keluar aja, ini dari keluarism no ya, jadi bisa lebih eksis, nggak ragu dalam melakukan ya apapun ya koalisi perubahan. Betul, di satu sisi seperti itu. Kita tahu dampaknya luar biasa begitu. Ketika membangun janji itulah dengan Pak Jokowi, kita tahu di situ begitu kan. Ya Pak Surya Paloh itu bukan politis yang ecek-ecek begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini ya beritanya ya, Ahmad Ali ungkap ada pihak yang minta Nasdem keluar dari koalisi pemerintah. Ya bagi Partai Nasdem sah-sah aja sebenarnya begitu ya. Ini dikutip dari tv1news.com ya. Mari kita baca terlebih dahulu ini.
Wakil Ketua Umum Waketum Partai Nasdem Ahmad Ali mengungkapkan banyak pihak yang meminta partainya segera keluar dari koalisi pemerintah ya setelah mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden. Meski begitu, anggota Komisi 3 DPR ini menegaskan bahwa pihaknya menolak keluar dari koalisi pemerintah. Karena apa? Ya, bahkan itu yang membuat kita sampai hari ini banyak orang ya suruh Nasdem keluar dari koalisi pemerintah dan lain-lain. Itu tidak mungkin kita lakukan, ujar saat dihubungi oleh tvnews.com. Kok bisa begitu ya? Politikus yang akrab disapa Ali ini menjelaskan alasan enggan keluar dari koalisi pemerintah karena mereka sejak awal sudah berkomitmen sehingga tidak mungkin mengkhianati janji. Betul begitu kan? Jadi Pak Surya Paloh itu sangat luar biasa begitu. Tidak mungkin dia ingin mengkhianati pemerintah Pak Jokowi begitu. Jangan-jangan sebaliknya, kan begitu logikanya begitu ya. Jadi artinya apa? Dia punya komitmen luar biasa. Kalau dia mendukung ya mendukung, kalau tidak ya tidak, kecuali ya Pak Jokowi sudah tidak membutuhkan lagi Partai Nasdem, kan begitu ya. Bahkan dia pun mengibaratkan kasus tersebut dengan penandatangan piagam koalisi antara Partai Nasdem, Partai Demokrat dan PKS yang sepakat mendukung Anies Baswedan sebagai presiden di 2024. Bahkan begitupun ketika piagam koalisi itu ditandatangani, itu adalah komitmen dan kesepakatan yang tidak bisa kita langgar, bahwa kita berkoalisi setara ya, kemudian urusan capres itu adalah urusan capres yang kita usung, jelas dia. Ya, artinya apa? Artinya kalau kita melihat bahwa ya jangan-jangan desakan-desakan itu ya mungkin dari PDIP begitu kan. PDIP sekali ngotot sekali untuk menggantikan posisi Partai Nasdem situ. Ada apa begitu ya? Ya, pada akhirnya kita tahu bahwa kepentingan-kepentingan terselubung di dalamnya pasti ada begitu ya. Tetapi apa yang diharapkan oleh Partai PDIP sendiri, ingin sekali Partai Nasdem itu keluar di situ begitu ya. Bahkan memerintahkan Pak Jokowi segera keluar, akan mau diganti oleh PDIP sendiri. Katanya siap seperti itu begitu kan. Kok narasi-narasi yang dibangun mereka apa yang diharapkan begitu? Kok jabatan terus begitu ya. Tetapi inilah untunglah Partai Nasdem yang kemudian keluar dari zona yang kemudian rumit itu ya. Akhirnya mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden, menunjukkan bahwa eksistensi ya selama ini dengan anak bangsa dan skuad perubahan Partai Nasdem itu adalah partai yang kemudian ya memberikan isyarat kepada bangsa kita bahwa harus ada perubahan begitu. Sebelumnya Partai Nasdem tergabung dalam koalisi pemerintah mendukung masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Namun setelah Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai presiden, hubungan Nasdem dengan koalisi pemerintah menjadi renggang. Bahkan ya dengan cawi-cawi sampai saat ini Pak Jokowi cawi-cawi politiknya luar biasa begitu ya. Karena memang desakan-desakan dari Partai Nasdem itu sendiri begitu ya kepada dari PDIP kepada Pak Jokowi ingin menggantikan posisi itu luar biasa begitu. Nah, inilah yang kemudian kita tahu kalau Pak Jokowi sudah tidak membutuhkan Pak Surya Paloh atau Partai Nasdem lagi, silahkan begitu kan. Tapi jangan harap ya suatu saat nanti anaknya menantunya ya yang kemudian dia punya jabatan begitu ya, tidak lagi jangan sampai bahwa nanti ngemis-ngemis kepada Pak Surya Paloh minta pengusung begitu kan, atau mendeklarasikan atau mendukung begitu. Karena Pak Jokowi sendiri tidak selamanya berada di istana begitu ya. Ya, kalau Pak Surya Paloh selamanya berada di Partai Nasdem. Kira-kira seperti itu logikanya begitu. Jadi yang mesti kita perdebatkan adalah bahwa ketika Pak Jokowi lagi tidak membutuhkan Partai Nasdem begitu kan. Bahkan kalau memang cawi-cawi sana sini seolah-olah Anies Baswedan tidak ingin direstui dan sebagainya begitu ya. Wallahu a'lam. Tetapi kita melihat situasi dan kondisi pada hari ini ya kelihatan bagaimana langkah Pak Jokowi sebenarnya. Kira-kira seperti itu begitu. Ini menarik untuk kita kaji bersama begitu ya. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.